Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari pertemuan kemarin. Kalau pertemuan sebelumnya kita melakukan menghitung ANAVA menggunakan manual atau menggunakan kalkulator. Sekarang kita akan melanjutkan menghitung ANAVA menggunakan aplikasi SPSS. Nantinya hasil menghitung cara manual atau kalkulator kita bandingkan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya, persiapkan data yang akan dihitung ke SPSS dengan data yang sama kemarin, yaitu rekapitulasi data pertambahan tinggi. Perlakuannya tetap ada 3 perlakuan, karena dijelaskan kemarin untuk bisa dianalisa dengan SPSS itu persyaratannya minimal 3 perlakuan dan 3 ulangan. Jadi saya membuat lagi data yang 3 perlakuan, sama dengan yang dihitung di pertemuan sebelumnya menggunakan manual. Datanya sama sehingga kita nanti bisa membandingkan hasil hitungan manual dengan hasil hitungan SPSS. Langkah berikutnya, silakan buka aplikasi SPSS-nya ya. Ini tampilan SPSS. Ini ada kolom dan ada baris. Kolom pertama Anda isi dengan perlakuan sebanyak 3 ulangan sesuai dengan data Anda yang akan dihitung. Nah, seperti ini. Perlakuannya PK, PKIM, dan PKIM tambah D. Jadi kita tulis simpelnya, nanti tulis PK, IM, dan D. Ulangannya ada 3, sehingga bisa ditulis perlakuannya PK-nya sebanyak 3 kali ulangan. Pindah ke sini, SPSS-nya. Ketik perlakuannya PK, ada 3 ulangan, berarti 3 kali PK. Setelah PK kita kasih kode IM yang kedua juga 3 kali IM. Yang ketiga perlakuannya ada dedak, jadi kita ambil kode dedaknya. Setelah kolom pertama terisi oleh perlakuan, kolom kedua diisi
ulangan pada setiap perlakuan. Di ulangannya ada 3, perlakuan PK di ulangan 1, di ulangan 2, di ulangan 3, EM di ulangan 1, EM di ulangan 2, EM di ulangan 3, dan D dedak di ulangan 1, di ulangan 2, dan di ulangan 3. Di kolom kedua isi ulangannya sebanyak 3, 3, 3. Kolom selanjutnya, kolom ketiga, itu diisi dengan data yang akan Anda analisa, yaitu data pertambahan tinggi. Nah, ini datanya diambil dari data rekapitulasi data pertambahan tinggi. Jadi yang akan dianalisa adalah pertambahan tinggi tanaman. Kita masukkan mulai dari data PK, copy saja biar cepat, copy paste. Data PK ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3 kita copy. Kita pindah ke SPS nya, buka SPS nya lagi ya, taruh di sini, di paste. Kemudian buka lagi data yang EM, ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3 dipindah, di copy, ke tempat EM. Langkah selanjutnya, data yang D, yang ada D nya, PKEM dan D, kita copy, pindah ke SPSS nya, di paste. Nah, data sudah masuk ya di 3 kolom. Ini perlakuan data. Kolom pertama perlakuan, kolom kedua ulangan, kolom ketiga data parameter yang akan dihitung. Langkah berikutnya, variabel view. Klik variabel view, itu dikasih nama dulu. Ini variabel view. Tadi di kolom pertama atau variabel 001 itu letaknya diisi perlakuan. Jadi ini ketik perlakuan, di kolom kedua var kedua isinya diisi ulangan tadi. Di kolom ketiga var ketiga isinya pertambahan tinggi, kita kasih kode tinggi. Oke ya, pastikan perlakuan, ulangan, dan tinggi. Setelah diberi kode variabel, kembali lagi ke data view,
baru dilakukan analisa. Klik analisis, analysis ya, diklik akan muncul kotak informasi. Anda pilih general, linear, model. Anda pilih unvariate. Setelah Anda pilih, akan muncul kotak ini, kotak informasi ini. Perlakuan Anda pindah sebagai faktor ya, faktor perlakuan. Kemudian pertambahan tingginya yang akan dihitung atau parameter tinggi itu dipindah ke variabel ya, karena variabel yang akan dihitung di parameternya. Setelah itu pilih model ya, pilih model, akan muncul dialog model. Klik perlakuan, klik custom dulu, nggak nyala kalau nggak di custom dulu. Pilih custom dulu, setelah itu klik perlakuan, dipindah ke model. Ini perlakuan jadi model perhitungan. Setelah dipindah, baru tipenya dipilih, interaksinya ya, pilih main effect. Setelah main effect dipilih, Anda klik di bawahnya continue. Setelah continue, akan kembali lagi ke dialog, kotak dialog yang sebelumnya. Anda setelah model, Anda lompat ke plot ya, klik plot. Pilih perlakuan sebagai plot, nanti taruh di horizontal, axis. Ini nanti untuk grafiknya. Setelah itu di ADD ya, masuk sudah di plot ini, kemudian continue. Langkah berikutnya masuk ke dialog sebelumnya lagi. Setelah model dan plot sudah diisi, berikutnya adalah post hoc. Post hoc ini tujuannya untuk analisa lanjutan. Umumnya digunakan jadi perlakuan pindah dulu ke post hoc tester ya, pindah perlakuannya. Sudah dipindah, pilih uji lanjutan yang akan Anda gunakan, misalnya jarak Duncan ya, Duncan. Kebanyakan menggunakan Duncan misalnya ya, uji jarak Duncan. Pastikan dicentang di Duncan. Anda pilih continue ya, continue, akan kembali ke dialog awal lagi, sebelumnya lagi.
pastikan sudah modal diisi, plot diisi, dan post hoc diisi ya, untuk uji lanjutannya. Setelah diisi semua, baru Anda klik OK. Dialog di bawahnya Anda klik OK. SPSS telah membantu Anda untuk menghitung ini tampilannya, hasil ANAVA dihitung menggunakan SPSS. Perhatikan di perlakuan, ini nilai F-nya sudah ada, keterangan signifikannya atau berbeda nyatanya sudah muncul. Kalau 00 ini berarti dibandingkan dengan yang F tabel yang 5% atau 1%, itu 00 berarti masih signifikan ya, masih di bawah dari 0,001, apalagi 0,005, jadi signifikan. Coba bandingkan F hitungnya dari hasil SPSS ya, perlakuan F hitung dari hasil SPSS dengan hasil manual. Ini hasil manual yang dihitung sebelumnya. F hitung di perlakuan dengan hasil manual, hitungan manual 57,64, dihitung dengan SPSS ya, perlakuan F hitungnya 57,596. Kita bulatkan ini jadi 57,60. Jadi hampir sama, bahkan sama, hanya beda di 2 angka belakang koma, 57,64. Nah, 4 itu di bawah 5 tidak bisa dibulatkan ke depan, jadi tetap 64 atau 60. Jadi hasil dari kalkulator kemarin terbukti juga sama dengan hasil perhitungan menggunakan SPSS. DF-nya, coba cek DF-nya. DF perlakuan itu 2. Kalau di hitungan manual itu di DB. DB perlakuan juga 2. Diperbesar ya. DB galatnya 6. Coba dicek di SPSS DB galatnya atau errornya 6. Koreksi totalnya adalah 8 ya. Koreksi total atau DB total adalah 8. Betul, jumlah adalah 8. Jadi demikian sekedar membandingkan antara hasil kalkulator atau hitungan manual dengan SPSS.
Terima kasih dari saya, sampai ketemu pada penjelasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.